Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Praktikan Kelompok 1. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi praktikum pertama mata kuliah laboratorium pengaturan digital dan otomasi dengan modul sistem pengaturan dan pemantauan rudal. Untuk daftar isi sendiri ada pendahuluan, dasar teori simulasi, dan pembahasan serta kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan, klasifikasi dari misi rudal adalah senjata militer otonom berkecepatan tinggi untuk menghancurkan target jarak jauh. Rudal memiliki banyak varian, ukuran, dan jarak tempuhnya. Untuk klasifikasi sendiri dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada tipe, subsonic, launch mode yaitu surface to sea, terus ada warhead, conventional warhead, terus ada guidance system, terus ada range 300 sampai 1000, terus ada propulsion. Selanjutnya sistem dari misil, di mana pada praktikum ini kami mengacu pada rudal C705 buatan Cina. Untuk konfigurasinya sebagai berikut, ada radar, satelit, warhead elektromagnetik, terus ada altimeter, electric control, engine, dan motor. Selanjutnya untuk tujuannya sendiri, di sini kami akan mencari nilai parameter kontrol yang mampu menjaga rudal dalam posisi crossnya dalam penstabilan roll pada rudal sistem steady state. Simulasi yang pertama itu tentang tuning parameter PID, selanjutnya ada tuning untuk sampling. Selanjutnya dasar teori. Di sini dijelaskan tentang flight dynamic 6 degree of freedom. Di sini ada tiga rotasi, angular angle, azimuth reference, terus ada 6 degree of freedom. Selanjutnya ada flight dynamic, kinematic, and dynamic, di mana kinematik ini adalah pergerakan rudal berdasarkan referensi koordinat bumi. Selanjutnya ada dinamik, yaitu pergerakan rudal berdasarkan pengaruh gayanya. Dan selanjutnya di sini ada mode ekwator, di mana roll itu berputar terhadap sumbu X, pitch pada sumbu Y, dan yaw berputar terhadap sumbu Z. Selanjutnya untuk gerakan roll disebut aileron, untuk gerakan pitch elevator, dan yaw disebut rudder. Nah, di sini ada parameter dari rudal untuk masanya sebagai berikut, panjang dan lain-lain. Di sini ada parameter rudalnya, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya untuk simulasi akan dijelaskan oleh Cahyo. Pada praktikum ini digunakan aplikasi MATLAB dengan tambahan Simulink, App Builder, dan Aerospace Toolbox. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara mengeran atau programnya, yaitu dengan menjalankan program parameter dan inisial. Setelah nilai diinisialisasi pada workspace, dibuka file GUI rudal atau App Builder dari MATLAB. Berikut adalah tampilan dari App Builder. Kemudian App Builder di-run untuk menjalankan aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu sistem pengaturan rudal. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fungsi, seperti spesifikasi dan lainnya. Akan tetapi yang akan digunakan adalah sudut rudal, kemudian ketinggian, sudut heading, dan waypoint. Di sini ada run untuk mengerun simulasi, load untuk menampilkan nilai-nilai simulasi, dan reset untuk menghapus nilai yang ada di simulasi. Praktikum pengaturan sudut roll berdasarkan dari sistem cascade, yakni pengendalian yang digunakan untuk mengatur sudut roll, kemudian mengendalikan control slave atau kecepatan roll. Nantinya akan diisi nilai-nilai parameter tersebut dan dibandingkan nilai overshoot dan settling time-nya. Berikut adalah denah dari Simulink, terdapat pada control and guidance, kemudian di dalam blok autopilot, dan di dalam blok roll angle control. Tahapannya adalah kita mengisi nilai-nilai yang sudah ditentukan dalam modul praktikum ke dalam nilai-nilai parameter yang ditentukan dalam App Builder ini.
seperti sudut awal, aktivasi, nilai PI, kemudian waktu simulasi, dan seterusnya. Jika sudah, maka aplikasi dapat di-run untuk melihat respon dari sistem. Nah, di situ terlihat pergerakan dari rudal yang mengikuti trajektori tertentu. Kemudian kita beralih ke plot untuk melihat lebih jelas plot-plot dari respon sistem. Fokusan utamanya terdapat pada plot trajektori 3 dimensi dan juga sudut roll angle atau missile roll angle. Terlihat respon sistem yang menunjukkan sistem orde 1 karena tidak terjadi overshoot, dan pada waktu detik ketiga itu terdapat boost dari aktivasi. Percobaan dilakukan selama beberapa kali sesuai dengan variasi parameter yang ditentukan. Data diambil untuk dianalisis selanjutnya. Data tersebut meliputi overshoot dan settling time. Akhirnya didapatkan data demikian. Berdasarkan hasil percobaan, maka semakin besar KI theta akan memperlama settling time, sedangkan membesar KI P akan mempercepat settling time. Nilai settling time terkecil diraih oleh percobaan 3 sebesar 4,521 detik. Nilai tersebut kemudian diuji pada opsi praktikum lainnya seperti ketinggian, sudut heading, dan waypoint. Tidak perlu memasukkan kembali nilainya satu persatu, akan tetapi bisa langsung di-load dengan menekan tombol load. Kemudian di-run untuk menjalankan programnya. Pada plot trajektori rudal terlihat bahwa rudal berhenti di tengah. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam memori komputer dan waktu simulasi. Sebesar 200 detik, terlihat bahwa trajektori menuju ke setting point atau waypoint-nya. Akan tetapi belum tercapai karena keterbatasan komputasi. Berikut adalah rangkuman respon sistem dari aplikasi, di mana percobaan 3 yang paling optimal didapat settling time 4,52 detik dengan overshoot 0%. Sedangkan pada pengaturan ketinggian dan heading angle terdapat overshoot 12% dan settling time 10 detik karena keterbatasan komputasi tadinya, sehingga tidak mampu menyelesaikan perhitungan atau simulasi sampai akhir. Percobaan yang terakhir adalah menguji respon sistem dengan variasi pada waktu sampling dari 0,001, 0,01, dan 0,1. Analisis dapat dilakukan baik dari scope yang ada pada Simulink ataupun figur plot yang ada pada app atau di MATLAB. Berikut datanya, didapatkan bahwa semakin tinggi waktu sampling, maka waktu respon sistem maka semakin melambat.
Berdasarkan serangkaian percobaan yang telah diselesaikan kemudian dilakukan analisis, didapati kesimpulan sebagai berikut. Dengan ini telah sampai kepada akhir dari presentasi kami. Kami sangat menerima kritik dan saran dari Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat.